Gitu. Jadi buat gua sih ya bisa dibilang final kecepatan, apapun yang dibilang orang ya dengan permainan City yang sekarang atau Sekalipun. Madrid yang nggak inkonsistensi, tapi ya nggak bisa dipungkiri 2 tahun terakhir ya mereka juaranya. Iya. Jadi ya buat gue sih ini ya salah satu final idaman yang dimulai di playoff. Gue lagi sama Ali ya, kalau ada yang nyenggol dia belum berhadapan sama gue. Anjing. Kata gue Justin gitu. Itu si Ali juga kampungan banget. Iya ya. Katrok loh. Nora ya. Sama ada satu lagi fans Liverpool juga ya. Ada, tapi udah minta maaf dia. Oh, udah minta maaf dia. Oh ya udah, kalau minta maaf udah. Gak apa-apa ya, udah ya tenang manusia biasa lah. Mungkin lagi Iya. terbawa Suasana obrolan tongkrongan itu. Yang penting dia sadar kalau tingkah lu tuh aneh. konyol anjing kayak gitu. Gak masuk akal ya. Jadi bahan komedi lu ya kan. Tapi statistik kan berbicara bahwa Mbappe dan Vini ini tajam banget di UCL. Berhasil nggak kira-kira dia untuk terus tajam lagi walaupun yang dihadapi Manchester City? Gini, kita by data statistik berarti kan. By data Real Madrid belum pernah menang di beberapa tahun terakhir ketika formatnya udah Pep dan Ancelotti. Real Madrid belum pernah menang di Etihad. Oh gitu? Iya. Sangat sulit, Real Madrid selalu kesulitan di Etihad. Tapi buruknya lagi yang kedua, itu yang pertama, yang kedua. Vini terakhir cetak gol itu tahun lalu. Manchester City akan menghadapi Real Madrid di playoff 16 besar UEFA Champions League. Siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya? Selengkapnya kita bahasnya di obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, taktik dengan cek sana cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di obrolan semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dora Api, ngobrol sampai pagi juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Subrek. Balik layar. Luar biasa. Salah satu tim antara Manchester City atau Real Madrid dipastikan tidak akan masuk ke babak 16 besar. Yang notabene pernah memegang si kuping besar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir lah ya. City 2 tahun lalu ya. Tahun lalu? 2 tahun lalu Madrid ya, tahun ini ketemu berdua. Dua juara bertahan di 2 tahun lalu. UCL akan kembali berhadapan tapi kali ini di fase 16 besar. Playoff, sorry. Ini jadi anomali dalam sepak bola. Lu setuju gak gue bilang? Iya, cukup janggal ya. Cukup janggal dan asing gitu ngelihat City dan Madrid yang bahkan terseok-seok untuk masuk ke 16 besar playoff, yang sebelum format ini dia melenggang, mereka berdua tuh pasti melenggang dengan mudah. Pasti. Gitu. Jadi buat gua sih ya bisa dibilang final kecepatan, apapun yang dibilang orang ya dengan permainan City yang sekarang atau Madrid yang nggak inkonsistensi, tapi ya nggak bisa dipungkiri 2 tahun terakhir ya mereka juaranya. Jadi ya buat gue sih ini ya salah satu final idaman yang dimulai di playoff. Walaupun dengan permasalahannya masing-masing lah ya. Kalau kita lihat kan Madrid juga backnya cedera lagi ya. Semakin krisis. Alaba cedera lagi, Rudiger cedera lagi. Semakin krisis di lini belakang. Begitu juga dengan Manchester City yang tapi tanda-tandanya Rodri udah buat putaran ini udah didaftarin ya ke UCL. Cuman nggak tahu kapan akan main. Kan rumornya dia cedera 1 musim. Tapi ternyata progresnya cukup bagus. Jadi untuk main sih belum. Tapi mungkin harapan City kalau dia lolos bisa dimainin di semifinal kalau memang bisa sampai sana. Yang jadi permasalahan nyampe nggak kira-kira itu menurut gua gimana pun City sekarang City tetap kuat. Gitu loh. Tapi Real Madrid ya kita tahu lah juara Eropa ya Real Madrid gitu. Udah semua orang tahu Real Madrid tuh rajanya format turnamen. Ya. Dan ya buat gua dengan Apasa City yang pemain baru Nico Gonzalez yang dari Porto tuh cedera baru main. Padahal mungkin Pep berharap banyak dari dia karena salah satu pemain yang dibeli dan siap tampil ya menurut gua Marmos dan Nico Gonzalez, tapi cedera di luar Madrid yang kehilangan back. Tapi overall sih buat gua di atas kertas Madrid masih ya 60-40 lah untuk 60-40 untuk Madrid. Berarti kalau kita lihat ini belum ketahuan ya Nico Gonzalez cedera berapa lama ya? Belum ya. Tapi kayaknya sih cukup lama karena ditarik langsung ya. Iya.
gue nggak tahu sih, karena ada juga pelatih yang pencegahan tuh. Ada pelatih yang pencegahan, maksudnya daripada kenapa-napa langsung tarik. Cuman kayaknya ini terlalu, emang kelihatannya bahaya sih, emang kelihatannya cederanya bahaya gitu ya, dan bakal berpengaruh ke bagaimana Manchester City bermain nanti tanpa pemain baru. Gue yakin juga sama yang lu bilang, pasti memang diharapkan langsung perform dan langsung jadi tulang punggung lah ibaratnya, karena ya krisis pemain City bisa dibilang iya memang di pemain tengah gitu. Dan Nico Gonzalez yang digadang-gadang dibeli untuk langsung perform, malah kena cedera kayak gini kan itu di luar skenario juga kan. Kalau kita lihat tapi statistik kan berbicara bahwa Mbappe dan Vini ini tajam banget di UCL. Berhasil nggak kira-kira dia untuk terus tajam lagi walaupun yang dihadapi Manchester City? Gini, kita by data statistik berarti kan. By data Real Madrid belum pernah menang di beberapa tahun terakhir ketika formatnya udah Pep dan Ancelotti. Real Madrid belum pernah menang di Etihad. Oh gitu? Iya. Sangat sulit, Real Madrid selalu kesulitan di Etihad. Tapi buruknya lagi yang kedua, itu yang pertama, yang kedua. Vini terakhir cetak gol itu tahun lalu. Sekarang belum ya? Di Champion ya? Oh. Di Champion atau di di Liga. Di Liga kayaknya udah. Copa del Rey. Copa del Rey ya? Copa del Rey, di Liga belum. Dan ya kita lihat kemarin di derby kemarin, balik lagi. Mbappe performanya mulai membaik, tapi Vini yang terlihat menurun. Dan buat gua, kalau Pep masih taruh Matheus Nunes di sisi kanan, menurut gua ya ini suatu ancaman. Karena seburuk-buruknya Vini, ya itu kan kita tahu lah Vini negatifnya, tapi nggak bisa dipungkiri Vini berapa kali jadi clutch player di laga-laga besar. Dan ya kalau Matheus Nunes ketika lawan Arsenal yang dibantai Arsenal 5-1 sama Trossard aja diobok-obok gitu. Apalagi pemain sekali Vinicius dan Mbappe gitu. Jadi buat gua Pep nih harus ada perubahan. Harus. Dan menurut gua Nico Gonzalez itu punya potensi taruh di kanan karena dia bisa bermain di right wing back juga kan. Nah, tapi cedera gitu loh. Dan yang menarik lagi, apakah Marmos atau De Bruyne yang selalu brilian ketika lawan Real Madrid. De Bruyne tuh selalu main bagus ketika ketemu Real Madrid ya beberapa musim terakhir gitu. Jadi ya buat gua justru kendalanya City adalah di internal mereka sendiri. Siapa yang harus dimainkan, siapa yang harus menggantikan Walker yang udah nggak ada, yang bisa head to head sama Vini beberapa tahun terakhir. Terus catatan statistik Mbappe ketika lawan City juga bagus banget. Hat-trick kan, terakhir itu kalau nggak salah dia hat-trick apa brace gitu, tapi setahu gue hat-trick aja. Jadi ya buat gue sih potensi Madrid menang sih jauh lebih besar. Iya 60-40 lah. 60-40 angka yang adil lah buat menggambarkan persiapan di leg pertama ini ya. Tapi gue ngelihat kalau kita throwback sedikit lawan Arsenal itu kan ya lu lihat lah Bernardo sampai mundur sedemikian rupa buat nge-cover si Matheus Nunes ini kan. Ini memang sebuah sinyal bahwa ya lini belakang City nggak baik-baik aja gitu. Padahal di atas kertas pemainnya mewah loh. Iya betul, setuju gue. Ake, Akanji, Gvardiol, Ruben Dias, John Stone. Ada bahkan Matheus Nunes di kanan, Kusanov, pemain baru. Tapi balik lagi, ternyata untuk pemain-pemain sekaliber ini pun untuk menjalankan taktik barunya Pep yang memang cukup ekstrim gue bilang ya, yang wingbacknya tuh didorong sampai sejajar sama wingernya masuk ke tengah, itu terlalu riskan. Apalagi Madrid yang memang gue rasa Madrid akan tunggu celah itu untuk serangan balik. Ketika lu serangan balik Mbappe atau Vinicius atau Rodrigo lah pegang bola, dia mungkin cuma perlu 1-2 passing untuk sampai depan gawang, nggak perlu banyak gerakan. Yang menarik kalau ngelihat yang kegambar di pikiran gue pasti aja tentu atraktif versus yang nggak bisa dibilang negatif sih ya apa ya kan reaktif lah. Reaktif, atraktif versus reaktif. Ini lu ngelihat pertandingan bakal berjalan kayak gitu juga nggak? Menurut gua Real Madrid akan siap tampil dengan bertahan. Real Madrid menunggu. Akan siap menunggu Real Madrid lah. Tapi minusnya Real Madrid tahun ini balik lagi kita lihat datanya adalah setiap ketemu tim besar Real Madrid tumbang. Barcelona 2 kali, AC Milan kalah sama Atletico Seri. Terus di fase Liga, fase Liga juga ketemu apa ya dia lupa. Pokoknya dia ketemu tim besar dan Liverpool nggak sih? Liverpool 3-1 atau 4-1 ya gue lupa ya. Dia catatan ketemu tim besarnya buruk musim ini Real Madrid, tapi dia plusnya adalah bisa mengeruk poin dari
tim menengah ke bawah kayak di Liga membuktikan dia masih peringkat 1 kan. Tapi ya beruntungnya adalah City performanya juga lagi menurun. Nah itu kalau ngelihat City memang ya sebenarnya dua tim sama-sama nggak sehat. Cuman gue ngelihat Manchester City jauh lebih nggak sehat ya kalau dari hasil ya. Dari hasil dan juga ketersediaan pemain mungkin. Cuman kalau bilang main jual kisah cedera-cederaan ya Real Madrid juga banyak banget, sampai ada nama Asensio bisa step up itu kan karena krisis di lini belakang. Alaba, gitu. Rudiger, Carvajal, bahkan Ferland Mendy sempet ya kan, terus gelandang juga Camavinga bolak-balik masuk ruang perawatan. Beruntungnya Real Madrid lini depannya nggak ada masalah ya. Iya itu. Jadi nggak mengurangi daya dobrak dan ya kita lihat Mbappe mulai perform. Iya Mbappe. Ini ya alasan kita udah mulai jarang bahas Mbappe karena dia mulai perform. Ya, kita kan gini, kita kan emang netizen. Ya kalau bagus memang pemain dia harus bagus. Iya emang dia jago. Masa sejago itu nggak bagus? Kalau nggak bagus baru kok ini pemain harga segini kayak gini mainnya. Nah itu kan yang paling penting juga ada ini Ando, ada bener nggak nih Mik? Gini ya. Benar sama aja. Ada video Coach Justin sama Kemon Reds. Sama yang United Focus itu ya? Bukan. The Red History itu. Enggak, dia berantemnya sama United Focus. Oh iya, berantem sama United Focus. Apaan sih itu? Norak banget. Kok ya, jangan pada kampungan lah. Justin gue lagi sama Ali ya. Kalau ada yang nyenggol dia, belum berhadapan sama gue. Anjing. Kata Coach Justin gitu. Itu si Ali juga kampungan banget. Iya ya. Katro loh. Nora ya. Sama ada satu lagi fans Liverpool juga ya. Ada tapi udah minta maaf dia. Oh udah minta maaf dia. Oh ya udah kalau minta maaf udah. Gak apa-apa ya. Udah ya manusia biasa lah. Mungkin lagi terbawa suasana obrolan tongkrongan itu. Yang penting sadar kalau tingkah lu tuh aneh. Konyol anjing kayak gitu. Gak masuk akal ya. Jadi bahan komedi lu ya kan. Ya orang chill aja santai aja. Apa sih bola. Udah. Si Ali juga ya ini loh. Come on Reds. Kalau lu nggak mau kayak gitu, ya lu jangan bikin huru hara. Kalau emang lu pengen dapat engagement dari situ, ya santai aja. Terima aja. Semua kan jual beli. Iya, masa nggak mau dihujat tapi musik goblok. Iya. Beranjing. Masa gitu nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Oke lah kalau gitu, teman-teman saksikan aja 16 besar fase playoff. Sayangnya kita tidak akan melihat salah satu di babak 16 besar, tapi ini tetap match yang sangat layak untuk ditonton dan dinantikan karena dua tim bermain dengan reaktif juga atraktif. Kita lihat ini match yang sangat gue rekomendasikan untuk ditonton. Sangat direkomendasikan ya. Worth to watch ini kalau kata anak-anak Netflix geng mah worth to watch ini. Binge watching di sini udah paling worth it pokoknya. Oke, teman-teman semua sampai jumpa lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.